Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Tanjung dengan NIM 20463755 TP 13033 dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020. Saya Wahyu Aji Tanjung dengan NIM 20463755 TP 13033. Sebelumnya saya mohon maaf karena sepertinya ada yang bermasalah dengan slideshow saya, jadi saya tidak bisa menampilkan PPT dengan full. Kalau misalnya tidak jelas, saya akan mencantumkan link file PPT saya di description box di YouTube. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari review jurnal karbohidrat yang telah saya lakukan pada minggu lalu dengan judul jurnal Gamma Radiation Application to Rice, Reduce Glycemic Index in Relation to Modified Carbohydrate Observed in FTIR Spectra. Masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan amilosa pada nasi atau beras yang diiradiasi. Faktor peningkatan amilosa pada beras yang diiradiasi itu ada dua. Yang pertama, yaitu terkait dengan perubahan pada polimer glukosa pati setelah iradiasi yang dikaitkan dengan pemisahan atau deformasi ikatan glukosidik. Penjelasannya begini, bahwa radiasi gamma itu memodifikasi struktur di daerah amorf dan kristal yang menginduksi perubahan fisik dan reologi pada pati, di mana penerapan radiasi gamma telah dilaporkan dapat menghasilkan radikal bebas yang mampu menginduksi perubahan molekuler dan ikatan silang pada pati beras. Nah, terjadinya perubahan berupa peningkatan kadar amilosa dalam beras ini terikat atau terkait dengan perubahan pada polimer glukosa pati setelah iradiasi yang dikaitkan dengan pemisahan atau deformasi ikatan glukosidik. Seperti yang saya jelaskan pada hasil pengujian dengan spektrum FTIR pada minggu lalu, yaitu didapatkan hasil berupa variasi spektral yang berbeda, di mana ini diakibatkan oleh efek ganda iradiasi pada polimer pati yang menunjukkan kemungkinan adanya degradasi ikatan glikosida pada ujung rantai dan ikatan silang rantai pati di bawah oksigen dalam beras. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa radiasi gamma dosis tinggi, yaitu 10-100 kGy pada 6 kGy per jam, menyebabkan peningkatan signifikan gugus karbonil dan karboksil dalam pati jagung dan beras karena degradasi oksidatif pati yang menyebabkan perubahan struktural yang disebabkan oleh iradiasi sehingga terjadinya peningkatan kadar amilosa pada beras. Yang kedua yaitu panjang bulir beras mempengaruhi kadar amilosa. Nah, ini didapatkan dari penelitian sebelumnya mengenai perbandingan pada beras panjang, sedang, dan pendek yang dilakukan di India pada tahun 2017 oleh Dipnaik dan Kokare, di mana melaporkan bahwa ternyata beras bulir panjang memiliki amilase yang lebih tinggi, kandungan amilopektin yang lebih rendah, dan rasio AMAP yang lebih tinggi yaitu 1,12, yang menghasilkan kecernaan pati in vitro secara signifikan lebih lambat menggunakan enzim amilase yang terdapat pada saliva dan pankreas. Lanjut kepada pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana mekanisme interaksi molekuler yang mempengaruhi daya kembang beras yang diiradiasi. Terkait dengan daya kembang atau mekanisme interaksi molekuler yang mempengaruhi daya kembang beras yang diiradiasi, jadi begini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik fisikokimia seperti pembengkakan dan kelarutan memiliki peran penting dalam pencernaan pati, di mana interaksi rantai pati dengan molekul air panas dinilai dengan indeks pembengkakan dan kelarutan dengan cara gelatinisasi, di mana ini terkait dengan struktur kristal dan amorf molekul pati. Nah, penjelasan mengenai struktur kristal dan amorf molekul pati ini sama dengan penjelasan saya untuk nomor 1, yaitu di mana radiasi gamma akan memodifikasi struktur di daerah amorf dan kristal yang menginduksi bahwa perubahan fisik dan reologi pati, di mana penerapan radiasi gamma telah dilaporkan dapat menghasilkan radikal bebas yang mampu menginduksi perubahan molekuler dan ikatan silang pada pati beras. Paparan sampel beras terhadap iradiasi gamma akan meningkatkan kelarutan dan menurunkan daya kembang dengan meningkatkan dosis iradiasi.
Pada penelitian sebelumnya, juga telah dilaporkan bahwa kandungan amilosa menjadi salah satu faktor utama yang mengendalikan gelatinisasi, penempelan, kekeruhan, sineresis, dan retrogradasi beras, di mana diasumsikan bahwa amilosa yang lebih rendah dalam amorf akan menyebabkan berkurangnya kekompakan dalam granula pati yang menghasilkan daya pengembangan yang lebih tinggi dan disorganisasi dengan pemanasan. Itu hubungan interaksinya. Kemudian untuk struktur molekul yang terdiri dari kandungan amilosa, kandungan rantai cabang amilopektin, dan derajat percabangan amilopektin, serta struktur kristal, itu ditemukan bahwa suhu gelatinisasi dan kelarutan dalam air secara signifikan berkorelasi positif dengan kandungan amilosa, tetapi secara signifikan pula berkorelasi negatif dengan rantai cabang pendek amilopektin. Dengan cara yang sama, daya pembengkakan, hidrolisis, dan pencernaan in vitro secara signifikan akan berkorelasi positif dengan rantai amilopektin pendek, derajat percabangan, dan kristanilitas relatif, tetapi secara signifikan berkorelasi negatif dengan kandungan amilosa dan jarak lamelar. Lanjut kepada pertanyaan ketiga, yaitu apa saja faktor yang mendasari dalam pemilihan dosis radiasi gamma, terlebih dipilih radiasi gamma dengan dosis tinggi sebesar 10 kGy. Di sini ada 4 faktor yang mendasari pemilihan dosis. Yang pertama yaitu dosis 10 kGy mampu menghancurkan mikroba AFB1 atau aflatoksin B1 dan menyebabkan perubahan karbohidrat. Dalam beberapa studi referensi yang telah disebutkan sebelumnya, melaporkan bahwa dosis 4-10 kGy itu ditemukan bermanfaat untuk biji-bijian yang disimpan di mana berhubungan dengan penghancuran mikroba berupa aflatoksin B1 dan juga menyebabkan perubahan karbohidrat. Oleh karena itu dalam penelitian ini dipakailah 2 dosis yaitu 5 kGy dan 10 kGy. Untuk faktor yang kedua yaitu peningkatan signifikan gugus karbonil dan karboksil dalam pati. Maksudnya radiasi gamma dosis tinggi yaitu 10 kGy akan menyebabkan peningkatan signifikan gugus karbonil dan karboksil dalam pati jagung dan beras karena degradasi oksidatif pati yang menyebabkan perubahan struktural yang disebabkan oleh iradiasi gamma. Nah, terus selanjutnya faktor ketiga, efek diversifikasi pada susunan molekuler atau modifikasi beras. Maksudnya pemilihan dosis radiasi dan laju dosis dapat mempertimbangkan faktor terhadap efek diversifikasi pada susunan molekuler atau modifikasi beras atau pati jagung lainnya yang mempengaruhi pencernaan pati beras tersebut. Kemudian adanya pita IR 10 kGy ternyata sejalan dengan pati standar yang menunjukkan bahwa dosis yang diterapkan kira-kira optimal untuk mencapai karakteristik fungsional yang serupa dengan pati murni atau pati yang tidak diiradiasi. Untuk pertanyaan terakhir yaitu mengapa perlu diketahui efek dari radiasi gamma terhadap kandungan amilosa dan amilopektin? Lalu apa hubungannya dengan penerapan diet pada penderita diabetes? Alasannya karena rasio amilosa dan amilopektin telah ditetapkan sebagai indikator yang mempengaruhi laju dan tingkat hidrolisis pati dan oleh karenanya respon glikemik pada makanan pun turut mempengaruhi atau dipengaruhi. Kemudian perubahan struktur beras yang diradiasi tercermin dari kualitas beras sendiri, yaitu dari komposisi patinya, yang terdiri dari 2, yaitu kandungan polimer glukosa amilosa yang secara linier, dan juga amilopektin yang bercabang. Kemudian ternyata nilai rasio amilosa dan amilopektin yang lebih tinggi menunjukkan indeks glikemik yang lebih rendah. Baik bebas maupun kompleks lipid amilosa itu penentu paling penting untuk sifat gelatinisasi dan pencernaan pati yang memimpin indeks glikemik beras. Pati dengan jumlah amilosa yang lebih tinggi juga memiliki pati resisten yang lebih tinggi karena konfrontasi dengan pembekakan dalam air, maka nasi dengan amilosa yang lebih tinggi itu memiliki pencernaan yang lebih lambat dan nutrisi yang lebih tinggi. Telah ditemukan juga bahwa varietas beras dengan kandungan amilosa tinggi cenderung memiliki palatabilitas yang rendah dan juga preferensi konsumen yang lebih sedikit. Di mana sedangkan nasi dengan jumlah amilopektin yang lebih tinggi akan mudah dicerna sehingga menghasilkan kadar glukosa darah yang lebih tinggi. Maka dari itu, dari hasil penelitian kita, yaitu berupa kandungan amilosa yang lebih tinggi dan kandungan amilopektin yang lebih rendah,
itu dapat bermanfaat untuk menurunkan glukosa darah yang dapat digunakan dalam formulasi diet untuk penderita diabetes. Lebih ringkasnya gini, karena hasil yang didapatkan adalah amilosa yang lebih tinggi, di mana amilosa yang lebih tinggi akan memiliki pati resisten yang lebih tinggi, juga sehingga memiliki pencernaan yang lebih lambat dan menurunkan kadar glukosa. Sedangkan untuk amilopektin yang lebih rendah, itu akan menyebabkan pati itu agak sulit untuk dicerna amilopektinnya, sehingga kadar glukosanya itu akan juga lebih rendah. Dengan kadar glukosa yang lebih rendah pada pati-pati beras ini, itu sangat baik untuk dikonsumsi pada penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darahnya. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.